Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2021, maka langkah berikutnya itu adalah kita menanti kapan dilaksanakan untuk seleksi kompetensi yang tahap 1 untuk sekolah negeri dan juga teman-teman yang K2. Ini adalah seperti pada alur seleksi P3K Guru, yang mana di sini setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka langkah berikutnya di sini kita menunggu untuk tes tahap 1 teman-teman, diikuti oleh guru honorer dari sekolah negeri atau sekolah induk, kemudian juga dari teman-teman yang honorer K2. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira untuk jadwal tes kompetensi 1 atau tes tahap 1 guru P3K ini kapan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Pada video ini saya akan menyajikan jadwal seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1 yang baru saja diupdate teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada upload video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, semoga nanti dengan adanya jadwal ini akan membantu kita untuk bisa mempersiapkan sejak dini ya, terkait tentang seleksi P3K Guru, khususnya bagi teman-teman guru honorer dari sekolah negeri dan juga K2 yang nanti masuk dalam tes tahap 1. Nah, sobat semuanya, di sini untuk yang pertama, ini adalah untuk pelaksanaan seleksi. Ini nanti menggunakan CAT UNBK teman-teman, yaitu Computer Assist Test ujian nasional berbasis komputer. Jadi kalau misalkan ini teman-teman yang mengajar di SMP ataupun di SMA SMK, tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan sistem CAT UNBK. Nah, ini nanti menggunakan semi online teman-teman. Nah, ini adalah teman-teman tentunya sangat paham bagi teman-teman apalagi yang pernah menjadi prokor ya di tempat ujian di SMP atau SMA yang menggunakan CAT UNBK. Jadi nanti teman-teman guru honorer ini nanti mengikuti tes itu adalah di tempat ujian, yaitu satu peserta itu menghadap satu komputer yang mana soalnya itu dikirim via online dari server pusat, kemudian nanti ditaruh di komputernya teman-teman guru honorer untuk dikerjakan. Setelah itu nanti akan hasilnya itu di online kan lagi teman-teman. Nah, selanjutnya untuk jadwal pelaksanaannya ini adalah ini teman-teman, yaitu jadwal pelaksanaan ini nanti akan yaitu tanggal 30 Agustus sampai tanggal 3 September tahun 2021. Nah, ini jadi dikarenakan kemarin terjadi pengunduran ya, mulai dari jadwal pendaftaran hingga kemarin jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P3K Guru. Ini adalah nanti untuk jadwal pelaksanaan ujian kompetensi tes tahap 1 ini adalah 30 Agustus sampai tanggal 2 September 2021, dan tentunya ini nanti akan sedikit mundur dari jadwal yang semula teman-teman. Coba kita cek ya pada jadwal yang semula. Untuk jadwal yang semula ini adalah untuk ujian yang kompetensi tahap 1 ini adalah awalnya tanggal 22 sampai tanggal 29 Agustus. Nah, untuk jadwal yang terbaru itu adalah seperti yang tadi telah kita lihat bersama. Kemudian untuk jumlah hari pelaksanaan ini nanti bisa berbeda ya antara kota atau kabupaten satu dengan yang lainnya, yaitu perbedaannya antara 2 sampai 5 hari. Dan kemudian setiap hari teman-teman, nah ini setiap hari di setiap lokasi itu dilaksanakan dalam 2 sesi. Jadi ada yang sesi 1 dan juga ada yang sesi 2. Terkait teman-teman nanti masuknya itu di sesi 1 atau sesi 2, kemudian jadwal di kartu ujiannya kapan, itu nanti teman-teman bisa lihat pada kartu ujian masing-masing ya. Setelah nanti bisa dicetak mulai tanggal sekitar 22 sampai tanggal 23 Agustus ini teman-teman. Dan selanjutnya untuk waktu ujian total. Nah, untuk waktu ujian total ini adalah nanti 170 menit ya. Jadi ada sekitar 3 jam kurang dikit lah gitu. Nah, yang diujikan ini adalah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu yang diujikan yang pertama ini adalah kompetensi teknis, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural dan juga wawancara. Yang mana untuk bobot soalnya sendiri ini adalah untuk kompetensi teknis ini nanti antara 80 sampai 100 soal, waktunya ini 12 menit ya. Nah, bobotnya ini paling tinggi teman-teman, yaitu 60%.
Kemudian untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara ini adalah bobotnya 40%. Jadi sangat benar kalau misalkan dari pihak Kemdikbudristek dulu itu ketika ditanya terkait tentang passing grade, ini adalah kita sebagai guru honorer ini diminta untuk fokus saja pada kompetensi teknis. Dikarenakan ini adalah yang sangat menentukan sekali ya. Nah, di sini presentasinya sangat besar. Untuk manajerial ini ada 25 butir soal, sosiokultural ada 20 soal, wawancara ini ada 20 soal. Dan di sini perlu kita ketahui juga ya, dari soal-soal yang diujikan ini adalah nanti untuk yang khusus kompetensi teknis. Ini nanti teman-teman mendapatkan afirmasi ya. Di sini ada kebijakan afirmasi, yang mana bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, ini nanti teman-teman mendapatkan tambahan nilai 100% teman-teman. Artinya kalau 100% ini adalah untuk kompetensi teknis, ini nanti teman-teman langsung auto lolos ya. Meskipun teman-teman lolos, ini untuk soal yang kompetensi teknis ini harus tetap dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan ini dianggap tidak mengikuti tes yang kompetensi teknis teman-teman. Kemudian yang usia 35 ke atas ini, nah ini mendapatkan afirmasi 15%. Syaratnya ini teman-teman selama 3 tahun terakhir ini adalah kalian itu aktif terus ya, nah di Dapodiknya. Kemudian teman-teman yang disabilitas ini mendapatkan afirmasi untuk kompetensi teknis ini adalah 10%. Kemudian untuk yang tenaga honorer kategori 2 aktif di Dapodik selama 3 tahun terakhir ini mendapatkan afirmasi yaitu 10%. Kemudian untuk yang lokasi ujian ini disediakan di setiap kabupaten atau kota yang satuan pendidikannya ini ada formasinya ya, baik itu SD, TK, SMP, SMA, SMK ataupun SLB. Nah, kemudian terkait tentang letak lokasi ujian ini apakah di SD, SMP, SMA atau SLB, ini kalau di daerah kami ini saya tanyakan kepada rekan dari bagian ketenagaan dinas pendidikan. Kalau di daerah kami itu ini akan ditempatkan entah itu di SMK atau SMA, bisa juga yang SMP, yaitu dikarenakan di sana kapasitas laboratoriumnya, komputernya itu sangat cukup ya, dan juga tenaganya untuk prokornya ini juga tersedia dan sudah berpengalaman teman-teman. Jadi kita untuk tesnya lokasi ujian itu di kabupaten masing-masing disediakan ya dari BKD setempat. Nah, selanjutnya teman-teman terkait dengan jadwal persiapan ini adalah untuk hari Jumat 6 Agustus 2021 ini telah dilakukan rapat koordinasi tim teknis provinsi dengan pusat. Kemudian hari Kamis atau Jumat tanggal 12 atau 13 Agustus 2021 ini rapat koordinasi pusat dengan tim teknis provinsi dan prokor utama. Antara Senin sampai Jumat 16 sampai 20 Agustus ini rapat koordinasi tim teknis provinsi, prokor utama dan lokasi ujian di masing-masing provinsi. Kemudian Senin sampai Rabu 23 sampai 25 Agustus ini dilaksanakan simulasi ujian di lokasi ujian teman-teman. Kemudian untuk tahap persiapannya ini ya yang sudah dilakukan sesuai surat Sesdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan tanggal 3 Agustus tahun 2021 ini kan kemarin sudah dimohon untuk menetapkan tim teknis provinsi ya. Ini adalah 3 orang, ini maksimal sampai tanggal 5 Agustus kemarin. Kemudian mengusulkan nama prokor utama, ini adalah 1 orang untuk 1 lokasi ujian. Artinya 1 lokasi ujian ini nanti akan ada prokor utama 1 orang ya. Ini pengusulannya sampai tanggal 10 Agustus. Kemudian lokasi ujian di masing-masing kabupaten kota ini adalah sudah ditentukan kemarin tanggal 10 Agustus ya, dikirim ke pusat. Kemudian untuk tim teknis provinsi ini adalah persyaratannya minimal PNS, kemudian berjumlah 3 orang dan juga pernah menjadi tim helpdesk UNBK provinsi. Demikian sobat semuanya, informasi ini semoga bisa bermanfaat dan teman-teman semoga lulus semua ya P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.